Hei, berhenti minum. Sudah cukup. Cukup? Kamu minum soda. Itu tidak adil. Ini terbalik. Dulu cowok minum anggur dan cewek minum soda. Sekarang cowok minum soda. Sementara cewek minum anggur. Minum anggur sama aku. Aku mau nyetir. Jangan nyetir. Parkir di sini dan kita naik taksi. Ayo kita adu. Siapa yang bisa minum lebih banyak? Hei. Aku menang. Jangan nyetir parkir di pinggir jalan. Kita bisa naik taksi. Minum. Pelayan selusin bir. Oke, tidak, terima kasih. Kenapa kamu tidak minum? Kamu menang, oke? Kamu menang, kamu yang terbaik. Aku menang? Kamu masih harus minum. Minum sama aku minum. Pergi, berhenti minum. Tidak, aku belum selesai. Pergi. Aku belum selesai, aku yang bayar. Anggur. Ayo nyetir. Nona, aku sedang nyetir. Aku mabuk, maaf. Hei, kamu cewek. Kenapa kamu minum banyak sekali? Siapa bilang cewek tidak boleh minum? Ini semua aturan yang dibuat cowok untuk membatasi cewek. Wanita bebas dan setara dengan pria. Aku nyetir, diam di sana. Kamu muntah keluar. Turun. Turun. Ini mobil baruku. Kamu muntah di dalam. Sulit untuk membersihkannya. Maaf, aku akan membersihkannya. Hei, ayo. Apa? Apa yang kamu lakukan? Duduk. Sudah kubilang jangan minum terlalu banyak. Kamu pantas menerimanya. Hei. Apa yang kamu lakukan? Duduklah dengan tegak. Pertama, aku merasa tidak enak dengan mobilku. Kedua, aku tidak bisa melihatmu seperti ini. Pulanglah sendiri dengan taksi. Kamu sendiri saja. Aku tidak butuh bantuanmu. Aku akan naik taksi sendiri.
Berikan padaku. Menyebalkan pergi. Sangat berat. Kamu sangat berat. Apa kamu babi? Kamu bahkan tidak kurus. Malu-maluin. Minumlah air. Apa kamu mendengkur? Kamu tidak berbeda dengan pria. Wei. Maafkan aku atas kekasaran saya. Terima kasih Tuhan telah membawamu padaku. Kamu yang membuat hatiku lembut. Kalau kamu tidak mabuk, aku akan tahu. Hei, tunggu. Muntah sekarang? Ayo. Berikan padaku. Zhao Zenan. Kenapa kamu di sini? Ini rumahku. Apa rumahmu ada di mimpiku? Aneh sekali. Kebetulan sekali. Apa kamu di sini untuk Ning Sue? Ya, aku tidak bertemu dengan saudarimu. Tetapi aku bertemu denganmu dulu. Aku ingin bertanya sesuatu tentang dia. Oke, apa yang ingin kamu ketahui? Apa kamu sibuk akhir-akhir ini? Aku baik-baik saja. Tidak terlalu sibuk. Aku mengerti. Apa video itu menang penghargaan? Ya. Sejak video itu menang penghargaan, banyak klien yang datang padaku. Kamu seharusnya mendapat pujian. Jadi aku ingin mentraktirmu makan malam. Sama-sama. Gak ada masalah kok. Benarkah? Kamu dan adikmu berbeda. Meskipun dia adikku. Dia punya kelebihan yang tidak kumiliki. Dan aku punya kelebihan yang tidak dimilikinya. Komplementer kan? Apa orang tuamu mengizinkan kalian tinggal bersama? Supaya bisa saling menjaga. Aku yang menjaganya. Dia merepotkan. Kamu menjaganya dengan baik. Halo, apakah ini Bapak Zhao? Aku bukan Bapak Zhao.
Kamu salah sambung. Bukan nomor Bapak Zhao ini. Halo? Ini rumahnya. Mana bajuku? Bajuku. Kamu sudah bangun. Aku sudah mencuci bajumu. Kenapa kamu membawa vas antik di tanganmu? Cantik ya. Hati-hati itu bernilai 4 juta. Favorit ayahku. 4 juta. Bagaimana perasaanmu? Kepalaku. Lebih dari 4 juta. Ayo makan. Makan. Biar aku tanya. Yah kemarin. Aku kamu ya. Aku tidak tidur denganmu. Kamu yang melepas bajumu sendiri dan membuangnya ke lantai. Aku mencucikannya untukmu. Apakah kamu kecewa? Sudah gosok gigi belum? Ada sikat gigi dan pasta gigi untukmu. Jangan salah pakai. Kamu duluan. Terima kasih. Wei Wei, pagi-pagi. Wei naik mobil Bapak Zhao. Ya? Dia masih memakai baju yang sama seperti kemarin. Mungkin dia tidak pulang semalam. Tidak pulang? Iya. Kamu iri padanya? Kamu iri padanya? Ayo waktunya kerja. Ling Xiao berusia 23 tahun. Nah, apa yang kita lakukan di usianya? Aku sedang menggendongnya di usia 23 tahun. Dia hidup di era yang berbeda dengan kita. Jika dia menikah dan punya anak,
Bagaimana dia bisa memulai bisnis? Jika tidak menikah, bagaimana dia bisa memulai bisnis? Dia sudah dewasa. Kita perlu memikirkannya. Dia tidak punya pacar. Bagaimana bisa menikah? Itu sebabnya kita harus mengatur kencan buta untuknya. Ling menurutku anak perempuan Chen Bin Chen kian-kian bagus. Lihat keluarganya berkecukupan. Dia berpendidikan baik. Dia juga manajer toko 4S. Kupikir dia cocok untuknya. Dia juga bisa membantu Ling Xiao dalam bisnis. Jauh lebih baik daripada sekretaris Wei Wei. Kita harus membuatnya putus dengannya. Apa yang salah dengan Wei Wei? Kupikir dia baik. Dia baik hati dan bijaksana. Benarkah? Apakah baik hanya dengan menjadi baik hati dan bijaksana? Dia berasal dari keluarga rendah. Menikah dengannya adalah kerugian. Apa yang salah dengan keluarga rendah? Kamu mau menantu atau mau uang? Itu urusannya sendiri. Terserah dia. Oke, aku serahkan padanya. Tapi pendapatku tetap sama. Kedua keluarga harus sepadan. Mereka menikah jika terjadi perceraian. Bagaimana mereka membagi harta? Aku pusing setiap memikirkannya. Jika kita tidak pergi dari perusahaan, aset kita akan beberapa kali lipat lebih banyak dari sekarang. Kita baik-baik saja sekarang kan? Ya, tapi jika kamu mendapatkan kontrol perusahaan, grup Zhao mungkin bisa lebih baik dari sekarang. Jadi apa gunanya aku menguasai segalanya? Aku sebenarnya bisa menggantikan posisi saudaramu sebagai presiden. Tapi dia adalah saudaramu dan juga saudaraku. Aku tidak ingin merusak perusahaan maupun keluarga kita. Jadi kamu membiarkan Zhao Jiangwo berbuat semaunya dan membuat grup ini seperti ini? Itu juga bukan keinginanku. Kenapa kamu di sini? Aku tahu kamu menghindariku. Aku sudah melacakmu cukup lama. Dan tahu rutinitasmu. Kamu tidak akan lepas dari tanganku. Apa yang terjadi? Kenapa kamu tidak menjawab teleponku? Aku sedang bersama orang tuaku. Ponselku dimatikan. Benarkah? Selama ini? Ya. Kamu tahu orang tuaku sudah memasuki masa menopause. Aku perlu sering berbicara dengan mereka. Ibuku mengalami gangguan saraf. Kalau dia mendengar telepon berdering, dia tidak bisa tidur nyenyak. Jadi aku mematikan ponselku. Baiklah, aku memaafkanmu. Kemana kita akan pergi selanjutnya? Aku tahu restoran Italia yang enak. Mau pergi ke sana? Oke, ayo pergi. Ada kabar tentang pemegang saham misterius itu. Dia mungkin memiliki latar belakang luar negeri. Karena sebagian besar dananya berasal dari luar negeri. Hanya sedikit yang berasal dari Cina. Bagaimana kamu mengetahuinya? Aku memeriksa aliran dananya. Berdasarkan kwitansi penyimpanan. Perusahaan Amerika yang membeli saham kita. Aku mencoba mencari tahu siapa pembelinya. Tapi kerahasiaan mereka sangat baik. Dan aku gagal mengetahuinya. Pasti ini disengaja. Aku sudah curiga saham perusahaan kita didominasi oleh mereka. Semakin jelas terlihat. Mr. Zhao, apakah hal ini berhubungan langsung dengan pemegang saham itu? Mungkin saja. Dengar. Terus gali sumber dananya. Selain itu, periksa apakah pemegang saham kita ada hubungannya dengan dana tersebut. Aku akan coba cari tahu siapa orang itu. Kita nggak bisa kehilangan stok lagi.
Oke, aku akan urus itu. Ling Xiao dadah. Ling Xiao mau kemana? Pulang. Aku ada urusan dekat rumahmu. Biar aku antar, jangan nyetir sendiri. Enggak, makasih, aku akan pergi sama Tan Yu. Baiklah, hati-hati ya. Kenapa lama banget si anak itu? Tan Yu, kamu keluar. Kamu lupa sopan santun kemarin. Jangan minum kayak gitu lagi. Ayo kita makan hotpot. Aku nggak nafsu makan. Nggak nafsu makan? Kamu udah makan mie instan selama 4 hari. Kamu harus makan sesuatu yang enak. Kesehatan itu penting. Aku menderita secara mental. Mental? Kamu kelihatan cukup bersemangat tiap malam main internet. Ngomong-ngomong, aku udah transfer uang ke kamu. Aku tahu kamu kasih uang ke keluarga setiap bulan. Jujur, aku iri sama kamu. Kamu jaga adikmu yang masih SMP. Meskipun melelahkan, pasti kamu sangat bahagia. Uangnya nggak banyak, tapi itu yang bisa aku lakukan. Ling Xiao. MS Chen dan kamu. Apa masalahnya dengan kami? Nggak ada sebenarnya. Kita teman baik. Kalau kamu benar-benar mencintainya, aku doakan yang terbaik. Apa? Aku cinta Chen? Kamu sama dia kan? Mie instan bikin kamu gila? Kamu nggak sama dia? Ling Xiao, kenapa nggak bilang dari dulu? Ling Xiao, tunggu aku. Masuk. Biar aku antar. Nggak, makasih. Aku akan pulang naik bus. Kamu takut ketahuan sama mereka? Nggak. Orang yang bersih nggak perlu cuci tangan. Kami tidak melakukan apa-apa. Mungkin ada gosip. Wei Wei, kamu salah paham sama aku. Chen Qian dan aku tidak seperti yang kamu pikirkan. Wei Wei, tolong jangan marah, oke? Wei Wei, kamu ngapain? Sepertinya dia tidak ingin melihatmu. Wei Wei. Zhao Zhenan, jangan mengambil kesempatan. Jauhi dia. Jauhi. Kamu siapa bilang begitu? Bahkan jika aku tidak bisa bilang begitu, itu juga bukan urusanmu. Ketika dia sedih dan butuh seseorang untuk menghiburnya. Aku yang ada di sampingnya. Empat enam. Kamu kalah minum. Aku mau ke kamar kecil. Ayo main. Main satu dadu, lihat siapa yang angkanya lebih besar.
Tunggu. Yujian, aku hamil. Datanglah ke aku besok. Kamu ngapain? Aku kaget. Lihat ini. Kehamilannya ada hubungannya apa sama aku? Dia mungkin salah kirim ke aku. Ayo kita nyanyi. Salah kirim? Berani kamu balas dia? Aku tidak tahu tentang itu. Aku mabuk waktu itu. Liu Jian, kamu tikus. Lepaskan aku. Ningsue, kamu ngapain? Teman-temanku ada di sini. Tidak ada masalah, jangan berlebihan. Kamu kekanak-kanakan. Tidak ada masalah? Aku kekanak-kanakan? Yujian, kamu laki-laki atau bukan? Kamu tidak tahu malu dan tidak bertanggung jawab. Kamu tidak punya prinsip. Aku tidak tahu malu dan tidak punya prinsip. Aku tidak sebanding denganmu kan? Ok. Kamu putri dan aku tetap playboy. Maksudmu apa? Tidak ada maksud. Kita putus kalau kamu tidak mau sama aku. Oke, kita selesai. Hati-hati. Liu Jian, dasar bajingan. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Aku di bawah apartemenmu. Tidak perlu berdandan. Kamu terlihat cantik tanpa makeup. Pergi mati. Kalau begitu turun dan ambil mayatku. Kamu terlalu banyak mikir. Dasar tikus. Dasar pembohong. Ningsue. Shikai Shikai Rao Shikai. Hati-hati. Baiklah, ada apa denganmu? Peluk aku. Jangan menangis, jangan menangis. Siapa yang datang jam segini? Aku akan memeriksanya. Ningyu. Aku juga tidak tahu. Dia menangis ketika aku melihatnya di bawah. Ningsue. Ningsue, ada apa? Ningyu, jangan tanya aku. Dia menangis seperti ini. Kamu boleh pulang. Oke, aku pergi dulu. Jangan menangis, ceritakan pada kami.
Siapa yang membuatmu sedih? Baiklah, tidak apa-apa. Dasar bajingan, tunggu saja. Dia akan menyesali apa yang dilakukannya. Jangan menangis, jangan menangis. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nomor yang Anda hubungi sedang mati. Di mana Liu Jian tinggal? Apa yang akan kamu lakukan? Aku akan membunuhnya. Jangan gegabah. Lihat. Mari kita dengar dulu dari Ning Sui. Kita belum tahu apa-apa. Ning Sui, ceritakan pada kami. Apa yang dia lakukan padamu? Seorang gadis bernama Shanshan mengiriminya pesan. Lalu? Apa isi pesannya? Dia bilang dia hamil. Dia bilang dia hamil. Ning Yu, apa denganmu? Apa kamu sudah periksa? Aku tidak melakukan apa-apa dengannya. Mengapa kamu menangis? Berhenti. Jadilah kuat, dengarkan aku. Bergantunglah pada diri kita sendiri dan kita tidak akan direndahkan oleh pria. Dan kamu masih punya kami. Tidak apa-apa. Baiklah, baiklah, baiklah. Di mana Rao Shikai? Rao Shikai. Rao Shikai. Berhenti berteriak. Aku menyuruhnya pergi. Apa dia sudah pergi? Ning Yu, sekarang aku sadar bahwa Rao Shikai baik padaku. Dia tidak punya uang. Tapi dia memberiku segalanya dan merawatku diam-diam. Bagaimana bisa aku baiklah meninggalkannya? Baiklah. Dengar Ning Sui. Semua sudah berlalu. Kita harus melanjutkan hidup dan kamu. Ayo lanjutkan bersama-sama, semangat. Kita harus bekerja keras dan maju terus. Ayo Ning Sui, kamu bisa melakukannya. Apa yang terjadi? Apa kamu melihat pesanku? Ya, aku melihatnya. Apa kamu yakin dengan itu? Aku ke rumah sakit kemarin, ini hasil tesnya. Apa nasib buruk ini? Apa yang harus kita lakukan? Tidak apa-apa, jangan khawatir. Kecelakaan dalam hidup memang tak terhindarkan. Hamil itu hal besar. Kecilkan suaramu. Kita ada di depan gerbang sekolahmu. Hei, jangan cemas. Lihat aku. Aku ingat ada apotek di depan sana. Ayo pergi ke sana. Tidak. Baiklah. Ayo pergi ke rumah sakit. Apa maksudmu? Apa? Apa kamu ingin tetap memiliki bayi ini? Shanshan, pikirkan lagi. Kamu masih kuliah dan seorang mahasiswa yang sangat berprestasi. Kalau kamu tetap mempertahankan bayi ini, apa yang akan kamu lakukan di masa depan? Belajar sambil mengurus bayi? Apa yang akan dipikirkan guru dan teman-temanmu tentangmu? Percayalah padaku. Kita tidak bisa memiliki bayi ini. Yujian, kamu tahu apa? Kamu sedang membunuh anakmu sendiri. Bisakah kamu bertanggung jawab atas itu? Itu tidak seserius itu. Apa hubungannya dengan tanggung jawab? Sudah kubilang itu tidak sengaja. Selain itu, ini tanggung jawab berdua. Kalau kamu ingin bayi itu dengar aku tidak setuju, kamu bisa melakukannya. Aku tidak akan mengurusnya. Itu tidak ada hubungannya denganku. Kamu tidak mau? Oke, kamu tidak perlu. Aku akan mempertahankan bayi ini sendiri.
Kenapa kamu belum tidur? Aku tidak bisa tidur. Aku lihat lampu di kamarmu menyala. Jadi aku masuk. Apa? Apakah kamu masih marah sama Liu Jian? Tidak marah, ini memalukan. Memalukan? Orang seperti tikus itu, kamu harus senang meninggalkannya. Apa yang memalukan? Aku tidak bermaksud Liu Jian. Maksudku Rao Shikai. Sekarang aku tahu. Rao Shikai bukanlah seorang playboy. Dia hanya bercanda dengan para aktris. Sebenarnya ini juga kesempatan buat aku. Kenapa aku tidak mengerti? Aku memaksanya untuk memilih antara pekerjaan dan aku. Sekarang aku sadar aku salah. Aku salah. Wei Wei, aku janji akan memberikan boneka ini padamu. Wei Wei, aku bersumpah pada boneka ini. Aku akan melindungimu seumur hidupmu selamanya. Wanita itu bebas. Dan setara dengan pria, aku sedang menyetir tetap di sana. Kamu muntah keluar. Ya kemarin. Aku tidak tidur denganmu.
pagi Nyonya Chen. Kamu adalah... Tidak peduli apapun, ini adalah urusan pribadi. Seharusnya kamu fokus pada pekerjaanmu. Saat ini, Xiongda memiliki 3 keunggulan. Pertama, biaya bahan bangunan mereka lebih rendah dari kita. Kedua, layanan purna jual mereka lebih baik dari kita. Ketiga, mereka melakukan prapenjualan lebih awal dari kita. Banyak klien kemungkinan akan menandatangani kontrak prapenjualan dengan mereka. Tinggal 1 minggu lagi untuk tender. Presiden, sejauh yang saya tahu proposal tender mereka juga sempurna. Kesimpulannya, berdasarkan tender sebelumnya, saya pikir Xiongda bisa memenangkannya. Kenapa kamu diam? Untuk apa kamu dipekerjakan? Apakah kamu masih begitu tenang? Kamu membuat dokumen tender seperti ini. Apakah kamu masih begitu tenang? Sekumpulan orang yang tidak berguna. Semua ini karena kamu pendapatan perusahaan menurun tahun demi tahun. Dengarkan saya, kamu punya 3 hari untuk menyelesaikan dokumen tender. Jika tender ini gagal, semua akan dipecat. Keluar. Ketua, tolong tenang. Minum air. Qiangzi, katakan padaku. Masalah ini besar. Bagaimana saya bisa tenang? Ketua, kesehatanmu tidak baik. Jangan terlalu marah. Xiongda kemungkinan besar akan memenangkan tender. Tapi masih ada kesempatan untuk kita. Kesempatan? Kesempatan apa yang kita punya saat ini? Apa itu? Kita bisa. Saya punya ide. Tapi saya pikir itu tidak tepat. Qiangzi, apa yang kamu katakan? Apa yang tepat? Apa yang tidak tepat? Kamu bilang itu tidak tepat? Katakan sekarang. Tuan Xiongda adalah grup besar. Bagaimana jika kehilangan kredibilitas? Kamu pintar, aku mengerti. Maksudmu membuat skandal untuk Xiongda, lalu menggembar-gemborkannya dan menghancurkan reputasi mereka. Sang Amerika akan kalah dalam tender. Benarkan? Xiongda adalah perusahaan besar. Kita tidak punya kesempatan seperti itu. Tidak masalah kesempatan. Kita bisa membuat kesempatan. Qiangzi, kamu adalah tangan kananku. Kamu pintar.
Aku sudah menemukan pemegang saham misterius itu. Perusahaannya adalah Shenghua Capital, sebuah perusahaan investasi. Mereka telah membeli saham kita sejak 1 tahun lalu. Selain investasi, mereka tidak punya bisnis lain. Lebih mencurigakan lagi, mereka selalu bisa membeli saat harga saham kita terendah. Mereka tidak pernah menjual. Jelas sekali, mereka menimbun saham kita. Artinya, ketua perusahaan itu adalah salah satu pemegang saham di dewan kita. Sudahkah kamu menemukan orang ini? Aku sudah memeriksa di situs web perusahaan mereka. Posisi ketua masih kosong. Tidak ada informasi tentang dia. Temukan dia. Kita akan berbicara langsung dengannya. Tenang saja, aku akan menyelesaikannya. Ini mendesak, aku akan memberitahu ketua. Kerja bagus. Lihat ini. Aku curiga Shenghua berniat menguasai saham kita. Kita tidak boleh membiarkan mereka membeli saham kita lagi. Kita harus melakukan sesuatu. Jangan pesimis. Mereka hanya ingin berinvestasi di grup kita. Tenang saja. Anggota dewan telah melalui banyak hal bersamaku. Mereka akan berusaha keras untuk mendukungku. Ayah, pikirkanlah. Jika mereka juga menjual saham, apa yang akan terjadi pada perusahaan kita? Tidak. Kami sudah bekerja dari nol. Bagaimana mungkin mereka mengkhianati perusahaan dengan tidak tahu berterima kasih? Zaman sudah berubah. Tren pasar melampaui kehendak pribadi. Mereka masih memegang saham grup. Karena mereka tidak punya proyek yang lebih baik untuk diinvestasikan. Jika seseorang membeli saham mereka dengan harga tinggi, saya yakin mereka akan goyah. Zhao Zhenan, kamu belajar di luar negeri. Apa yang sudah kamu pelajari? Apakah ada yang salah dengan penilaianmu? Saya tahu apa yang saya lakukan. Apa kamu tahu berapa banyak kami tertinggal dari Xiongda dalam tender ini? Saya tahu situasinya. Mengapa kamu tidak fokus pada tender ini? Apa gunanya memenangkannya? Saya sudah setengah tahun di perusahaan ini. Perusahaan kita kurang memperhatikan layanan. Manajemen senior saling bersekongkol. Saya terus mencoba membangkitkan kembali grup ini. Ini adalah saudara-saudaramu yang membuat perusahaan dalam bahaya. Diam. Apa kamu gila? Dengarkan aku. Kalau bukan mereka, apakah kamu akan berada di posisi ini? Apa kamu akan memiliki hidup yang dimanjakan? Jangan ceramahi aku di sini, hanya karena kamu berpendidikan. Kamu ada di manajemen untuk belajar. Bukan untuk member kuliah padaku. Saya tidak akan seperti kamu yang mempekerjakan orang karena nepotisme. Pergi. Keluar. Sial. Hei, apa kamu baik-baik saja? Mengapa kamu ada di sini? Apa yang salah? Tidak apa-apa. Kamu hanya Duduk terlalu lama, aku keluar untuk jalan-jalan. sebenarnya. Ketika kamu merasa kesal, tidak ada salahnya melepaskan sedikit emosi di suatu tempat. Tentu saja, kamu seharusnya tidak merusak barang publik. Apa ini lucu? Hei, aku mencoba menghiburmu. Tidak perlu. Sebaiknya jangan. Halo Pak,
lebih baik daripada bijaksana. Nyonya Chen. Tanyu, datang ke kantor saya sebentar lagi. Masuk. Tidak apa saya akan berdiri. Saya bilang duduk, jangan berdiri di sana. Apa kopi bisa? Ya tentu saja. Saya akan minum apapun yang Anda berikan. Susu. Tidak terima kasih. Gula. Tidak terima kasih. Anda meminta saya ke sini bukan hanya untuk kopi kan? Hanya kopi, saya tidak akan menyakiti Anda. Kenapa Anda begitu gugup? Tutup pintunya. Sepertinya Ling Xiao tidak dalam suasana hati yang baik. Apa yang salah dengannya? Ya Nyonya Chen. Saya yakin Anda tahu lebih baik daripada saya. Tanyu, apakah Anda enggan membantu saya dalam hal ini? Tidak. Ya saya bersedia membantu. Saya akan melakukan apapun yang Anda minta. Kenapa Anda tidak memberitahu saya? Sebenarnya tidak ada yang besar. Belakangan ini, Ling Xiao telah menelepon Wei Wei. Tapi, Wei Wei tidak menjawab. Saya kira Wei Wei belum memaafkannya. Mereka masih bermasalah. Apa ini pahit? Ya tapi enak. Apakah Anda membuatnya sendiri untuk saya?
Minum sampai habis. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang sibuk. Silakan hubungi kembali nanti. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang sibuk. Gadis ponselmu berdering. Ling Xiao. Kamu terlihat gelisah sepanjang hari. Ada apa? Tidak ada, saya tidak tidur nyenyak tadi malam. Aku agak lelah. Jangan khawatir Bu Chen, kerjaku tidak akan terganggu. Bukan soal kerjaanmu. Aku khawatir dengan kesehatanmu. Apa karena hubunganmu? Aku tidak menyangka nonton film bersamamu bisa membuatmu disalahpahami. Sekarang kamu ini salahku. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak menyangka kita akan bertemu mereka di sana. Ya, kebetulan sekali. Ini bukan salahmu. Tidak perlu minta maaf padaku.